Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idina Rahmatika, NIM 220324222 dari kelas RMIK Reguler 1B. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, mengambil jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Anatomi dan Fisiologi Sistem Pencernaan atau Digestif oleh dosen pengampu Hendri Didiarto Eskep Nurse MPD. Selanjutnya kita akan langsung ke materi. Yang pertama, kita perlu mengenal organ-organ apa saja yang ada di sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut, kedua kerongkongan, ketiga hati, keempat lambung, kelima pankreas, keenam empedu, ketujuh usus halus, kedelapan usus besar, dan yang terakhir rektum dan anus. Yang pertama kita akan membahas organ mulut. Organ mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Beberapa jenis enzim yang diproduksi oleh kelenjar saliva atau air liur adalah yang pertama, enzim lipase. Lipase membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut. Dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Yang kedua, enzim amilase. Amilase adalah enzim yang bekerja pada pati makanan dan berfungsi menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Enzim amilase disebut juga sebagai enzim petialin yang diproduksi oleh kelenjar liur pada mulut. Yang terakhir, lizozim. Dalam makanan yang dikonsumsi tidak hanya mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, namun mungkin terdapat kuman seperti bakteri atau virus yang ikut menempel. Enzim lizozim dikenal bersifat antibakteri, dapat melindungi dan melumpuhkan kuman yang menempel di dalam mulut. Berikut adalah gambar dari organ mulut. Yang kedua, kita akan membahas faring. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Kantong ini mulai dari dasar tengkorak terus menyambung ke esofagus setinggi vertebrae cervical ke-6. Ke atas, faring berhubungan dengan rongga hidung melalui coana. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut melalui isthmus orofaring. Sedangkan dengan laring di bawah berhubungan melalui aditus laring dan ke bawah berhubungan dengan esofagus. Next. Yang ketiga, kita akan membahas esofagus. Sebelumnya, ada yang tahu esofagus itu apa? Yap, benar. Esofagus yaitu kerongkongan, yaitu saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm dimulai dari trakea atau batang tenggorokan dan memanjang hingga bagian atas lambung kita. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis. Epiglotis merupakan katup kecil yang menutup jalur pernafasan ketika Anda menelan makanan atau cairan. Katup ini berfungsi mencegah masuknya makanan dan cairan ke dalam paru-paru. Dinding esofagus tersusun dari berlapis-lapis otot yang sama dengan lapisan lambung dan usus. Berikut adalah lapisan otot penyusun esofagus dari luar ke dalam. Berikut adalah gambar dari esofagus dan lapisannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lambung. Lambung adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan. Organ pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J ini memiliki sejumlah fungsi penting. Adapun sejumlah fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan yakni yang pertama,
tempat penyimpanan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, dan yang terakhir mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Pada saat makanan sampai di lambung, makanan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses yang melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Next, enzim-enzim yang ada di lambung. Enzim adalah hormon atau senyawa yang diproduksi oleh lambung berserta fungsinya masing-masing. Yang pertama, enzim pepsin yang paling utama di lambung dan diproduksi oleh sel lambung yang disebut sel utama. Dalam bentuk pepsinogen yang belum aktif, pepsinogen kemudian diaktifasi oleh asam lambung ke dalam bentuk aktif pepsin. Fungsi pepsin adalah memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil, seperti fragmen, peptida, dan asam amino. Oleh karena itu, pencernaan protein dimulai pertama kali di lambung, tidak seperti karbohidrat dan lipid atau lemak yang memulai proses pencernaan dari mulut. Yang kedua, ada asam klorida atau HCl. Pada dasarnya, asam klorida terdiri dari atom hidrogen bermuatan positif H+, atau dalam istilah awam disebut asam lambung. Next, struktur lambung. Struktur lambung ada 4, yaitu kardiak. Kardiak adalah bagian teratas lambung yang berbatasan langsung dengan esofagus, makanan yang sudah dihaluskan di dalam mulut dan disalurkan melalui kerongkongan, akan melewati area ini sebelum dicerna oleh bagian tengah lambung. Yang kedua, fundus. Setelah melewati kardiak, makanan akan bergerak menuju fundus. Fundus adalah bagian atas lambung yang melengkung dan berada tepat di bawah diafragma. Pada bagian ini, makanan mulai mengalami proses pencernaan dan percampuran dengan enzim. Yang ketiga, badan lambung. Badan lambung adalah bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Pasalnya, badan lambung adalah tempat makanan yang dicerna, dicampurkan dengan enzim, hingga proses menjadi bagian-bagian lebih kecil yang disebut dengan kim. Antrum merupakan bagian paling bawah lambung yang memungkinkan untuk menampung kim. Selanjutnya, lapisan pada dinding lambung. Lambung tersusun dari beberapa lapisan otot polos yang berbentuk pipi, berbeda dengan otot anggota gerak yang bekerja sesuai kendali. Otot lambung perlu bergerak secara otomatis. Hal ini memungkinkan otot lambung tidak berhenti bekerja meski kita tidak sadar. Lapisan pada dinding lambung. Yang pertama ada mukosa. Mukosa atau selaput lendir merupakan lapisan terdalam lambung yang bekerja langsung dengan makanan yang tengah dicerna. Jika lambung kosong, lapisan mukosa akan mengerut sehingga bentuknya berupa menyerupai gerigi alias rugae. Yang kedua, submukosa. Submukosa adalah lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Jaringan penyusun lapisan submukosa mengandung sel-sel saraf, pembuluh getah bening, dan pembuluh darah dengan fungsi menyalurkan nutrisi menuju lambung. Yang ketiga, muscularis external. Muscularis external adalah bagian lambung yang menutupi lapisan submukosa. Bagian ini tersusun atas 3 lapisan otot sekaligus, yaitu lapisan otot melingkar, memanjang, serta menyerang yang membantu proses pencernaan di dalam lambung. Otot lapisan muscularis eksternal memanjang dan memendek sehingga menghasilkan gerakan bergelombang yang disebut peristaltik. Gerakan ini menyebabkan makanan tergiling dan teraduk hingga menjadi bubur halus yang dikenal sebagai kim. Yang terakhir ada lapisan serosa. Serosa yaitu lapisan paling terakhir dari lambung, yaitu gunanya mengurangi gaya gesekan lambung dengan organ yang lain. Next, berikut adalah kita akan mengenal organ hati. Berikut adalah gambar dari organ hati dan lobus.
Hati atau hepar, banyak orang mungkin menganggap organ hati memiliki bentuk seperti love atau daun ivy. Faktanya, organ dengan berat yang tak lebih dari 1,5 kg ini berbentuk seperti segitiga. Letak hati berada di bagian kanan atas rongga perut dan di bawah diafragma. Bila dilihat dengan mata telanjang, anatomi hati terdiri dari 4 lobus atau bagian dengan ukuran yang berbeda. Berikut ini bagian-bagian lobus hati yang perlu Anda kenali. Lobus hati. Lobus kanan atau biasa disebut right lobe of liver, lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua, lobus kiri, left lobe of liver. Berbeda dengan lobus kanan, kanan hati yang satu ini berbentuk lebih runcing dan kecil. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Yang ketiga, lobus caudatus. Ukuran lobus caudatus memang lebih kecil dibanding dua lobus sebelumnya. Letak lobus ini memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama, vena cava inferior. Yang keempat, lobus quadrat. Dibandingkan dengan lobus caudatus, lobus quadrat berada lebih rendah dan berada di sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Yang selanjutnya kita akan membahas pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantong empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung. Sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil yaitu duodenum atau usus 12 jari. Fungsi pankreas layaknya endokrin. Ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatik polipeptid. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Berikut adalah gambar organ pankreas. Pankreas. Anatomi pankreas berbentuk seperti berudu terbagi ke dalam. Kepala bagian lebar dari pankreas ini berada dilakukan usus 12 jari. Kepala pankreas adalah tempat di mana lambung mengeluarkan sebagian makanan yang telah dicerna dan dicampur dengan enzim yang dilepaskan oleh pankreas ke dalam usus kecil. Separuh kepala pankreas mengerjakan proses uncinetid yang berkembang dari cairan pankreas parental dan menempel di sekeliling vena superior. Selanjutnya, empedu. Sistem empedu terdiri dari kantong empedu dan saluran yang terhubung dengannya. Kantong empedu terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di antara bagian bawah lobus kanan dan lobus caudatus liver. Kantong empedu memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 30-50 ml. Dari tampak depan, bagian atas kantong empedu tertutupi oleh liver, sementara itu bagian bawahnya berbatasan langsung dengan bagian awal usus 12 jari. Fungsi cairan empedu. Secara umum ada dua fungsi empedu bagi manusia. Fungsinya dalam pencernaan adalah membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Jika ditelaah lebih lanjut, berikut berbagai fungsi cairan empedu bagi tubuh Anda. Yang pertama, membantu kerja enzim pencernaan. Enzim pencernaan dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan dengan pH yang tidak terlalu asam. Sementara itu, lambung biasanya sangat asam karena sel-sel lambung memproduksi asam klorida atau HCl untuk membantu pencernaan makanan. Cairan empedu dapat menetralkan lingkungan lambung yang terlalu asam. Ini karena empedu memiliki sifat cenderung basa dengan pH antara 7,5 sampai 8,05. Yang kedua, menggumpalkan lemak untuk dicerna. Tubuh manusia terdiri dari 70% air. Air dalam sistem pencernaan berfungsi sebagai pelarut zat gizi pada makanan agar mudah diserap oleh tubuh.
Akan tetapi, ada satu zat gizi yang tidak dapat dilarutkan oleh air, yaitu lemak. Lemak dan air baru bisa bercampur dengan bantuan zat pengemulsi atau penggumpal. Sifat pengemulsi semacam ini dimiliki oleh asam empedu. Asam empedu mempunyai permukaan sedemikian rupa yang membuatnya bisa menyatukan lemak dan air. Yang ketiga, membantu fungsi enzim lipase. Molekul lemak cenderung berkumpul satu sama lain membentuk gumpalan yang lebih besar. Padahal, gumpalan besar ini tidak bisa diserap oleh tubuh. Maka dari itu, enzim lipase harus merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol terlebih dahulu. Cairan empedu membantu fungsi enzim lipase dengan membentuk misel, gumpalan lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan ukuran molekul yang lebih kecil seperti ini, enzim lipase bisa memecah lemak dengan lebih baik. Membunuh bakteri. Pernahkah kita membayangkan ada berapa banyak mikroba dalam makanan Anda? Dalam sekali makan, mikroba seperti bakteri dan parasit masuk ke dalam tubuh lewat makanan yang jumlahnya sangat banyak dan dapat mengganggu pencernaan setiap kali makan. Nah, gunanya fungsi dari cairan empedu adalah membunuh bakteri-bakteri yang datang dari makanan yang sudah kita makan. Selanjutnya, kita akan membahas usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut, organ yang disebut juga dengan kolon, memanjang dari sekum, kantong yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Masing-masing lapisan pada usus besar tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Lapisan usus besar. Mukosa merupakan lapisan kolon paling dalam, terdiri dari jaringan epitel kolumnar yang membuat permukaannya terasa halus. Mukosa memproduksi lendir yang berfungsi untuk melancarkan jalannya sisa pencernaan makanan di sepanjang usus besar. Di luarnya terdapat lapisan submukosa. Lapisan ini terdiri dari pembuluh darah, saraf dan jaringan ikat yang menghubungkan mukosa dengan lapisan kolon lainnya. Lapisan submukosa terbungkus oleh lapisan muscularis propria. Muscularis propria terdiri dari lapisan serat otot visceral yang berkontraksi untuk menggerakkan sisa pencernaan makanan. Kontraksi ini juga dikenal sebagai gerakan peristaltik, yaitu meremas-remas untuk menghancurkan makanan yang mudah dicerna. Lapisan terluar adalah serosa. Serosa memproduksi cairan pelumas pada usus besar yang akan mempermudah pencernaan untuk mencerna. Enzim-enzim yang ada di usus besar. Yang pertama, enzim amilase diproduksi tadi di mulut, yaitu di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat bati pada makanan atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar air liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Protease, enzim prosase adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Yang terakhir, lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Maltase enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan toleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Sukrase adalah enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula lebih sederhana. Berikut adalah gambar usus besar. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang usus halus. Pengertian usus halus, usus besar terutama menghilangkan bahan limbah dari tubuh kita. Usus besar memiliki panjang ialah sekitar 1 meter dan membentuk bagian terakhir
terakhir dari saluran pencernaan. Dalam pencernaan tidak berlangsung di dalam usus besar dan hanya sekitar 4% dari penyerapan cairan, khususnya air, terjadi di sana. Dinding bagian dalam usus besar tidak memiliki villi dan memiliki luas permukaan serap yang sangat rendah. Fungsi usus besar termasuk penyerapan air dan limbah metabolik bakteri seperti K dan produksi bahan limbah yang disebut dengan feses. Banyak bakteri yang berkembang biak di daerah ini karena menyediakan bahan makanan tidak dicerna sebagai substrat dan fermentasi bakteri. Struktur usus halus yang pertama ada duodenum, yaitu usus 12 jari. Bagian pertama usus halus yang panjangnya 25 cm berbentuk sepatu kuda. Pada saluran ini bermuara dua saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu. Saluran getah pankreas dan saluran empedu masuk kepala duodenum pada suatu lubang yang disebut ampula atau ampula Vatteri. Di dalam usus halus ini terdapat enzim, yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Amilase untuk mengubah zat tepung menjadi gula, tripsin untuk mengubah protein menjadi pepton menjadi asam amino. Lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Next, yang kedua jejunum, usus kosong, menempati 2/5 sebelah atas dari usus halus yang selebihnya. Pada bagian ini, pencernaan diselesaikan. Pada usus ini juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Kelenjar-kelenjar ususnya menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas. Yang ketiga, ileum, usus penyerapan. Sedangkan ileum menempati 3/5 akhir pada bagian ini. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan diserap. Makanan akan diserap oleh jonjot usus, asam amino dan glukosa, vitamin, garam mineral, dan diangkut oleh kapiler darah. Sedangkan asam lemak gliserol akan diangkut oleh pembuluh kil atau pembuluh getah benih usus menuju ke pembuluh balik besar bawah selangka. Berikut adalah gambar usus halus. Rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar dan menghubungkan usus sigmoid ke saluran anus. Rektum memiliki dua kelenturan, yaitu kelenturan sakralis yang dihasilkan oleh cekung sakrum dan dari keterlibatan dubur oleh levator ani. Fungsi rektum yaitu bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara untuk kotoran sebelum dieliminasi dari tubuh melalui anus. Saat makanan yang kita cerna akan melewati sistem pencernaan, itu dipecah dan nutrisi yang diserap di lambung, usus kecil dan usus besar. Tinja yang mencakup cairan pencernaan, bakteri dan serat. Terus pindah ke bagian yang mencakup cairan pencernaan, bakteri dan serat. Next, berikut adalah gambar rektum. Next, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus kira-kira sebesar 4-5 cm. Anus memainkan peranan penting dalam defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like channel saya. Terima kasih.